Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikri Ahmad Rizky Nasruddin dengan 3 digit NPWP terakhir 017. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum saya P1, yaitu analisis volumeter, heating, dan cooling. Nah, pada praktikum kali ini dilatar belakangi oleh penerapan HVAC dalam kehidupan sehari-hari juga, yaitu HVAC yang digunakan pada rumah-rumah seperti AC dan lain-lainnya. Nah, HVAC tersendiri terdapat beberapa komponen yang terdiri dari 4 komponen, yaitu kondensor, kompresor, katup ekspansi, dan evaporator. Nah, kompresor sendiri berfungsi sebagai tempat tabung udara yang bertekanan tinggi. Kemudian pada kondensor, yaitu mengubah tekanan tinggi tersebut menjadi cairan. Kemudian pada katup ekspansi sendiri, yaitu untuk memudahkan proses pendinginan di evaporator, ini juga dilakukan untuk menurunkan tekanan freon tersendiri. Nah, kemudian untuk evaporator sendiri, yaitu mengeluarkan hawa sejuk ke ruangan, dan prinsip kerjanya seperti kulkas juga. Kemudian rumusan masalah dari praktikum analisis atur volume, atur heating, dan cooling itu sendiri, yaitu ada 3. Yang pertama, bagaimana kondisi kesetimbangan massa dan energi pada proses termodinamika di dalam volume atur. Kemudian hal-hal apa saja sih yang berkaitan dengan termodinamika dalam proses pemanasan dan pendinginan di dalam volume atur. Kemudian berapa laju perpindahan kalor serta efisiensi yang dihasilkan oleh proses pemanasan dan pendinginan pada air conditioner HVAC tersebut. Tujuannya yaitu ada 3 juga. Yang pertama yaitu menganalisis kesetimbangan massa dan energi pada proses termodinamika di volume atur. Kemudian yang kedua, menentukan properti termodinamis udara hasil pemanasan dan pendinginan di dalam analisis volume atur. Yang ketiga yaitu menentukan laju kalor yang dilepaskan oleh heating coil pada duct AC unit beserta efisiensinya juga. Nah, praktikum ini memerlukan beberapa peralatan dan bahan juga, yaitu peralatan dan bahannya apa saja sih? Pertama, yaitu ada air conditioning laboratory unit PA Hilton A575 73187 1 set. Kemudian juga ada termometer work bulb dan dry bulb yang berada pada HVAC juga. Kemudian juga menggunakan diagram psikometrik untuk memudahkan pencarian properti termodinamika yang lainnya. Kemudian juga ada alat tulis dan kertas yang digunakan untuk memudahkan mengambil data dan menyimpan data, kemudian kita analisis dan hitung juga. Nah, bagaimana sih prosedur praktikum di analisis volume atur, heating, dan cooling juga? Yang pertama, yaitu mempersiapkan peralatan pada praktikum kali ini seperti air conditioning laboratory unit PA Hilton, kemudian alat-alat yang lainnya yang dioperasikan sesuai dengan prosedur dan petunjuk yang telah diberikan pada modul praktikum. Kemudian main switch pada HVAC dinyalakan dan diputar dari keadaan off menjadi on. Kemudian yang ketiga, kompresor itu diaktifkan dan ditunggu sampai 3 menit awal. Setelah itu fan speed controlnya pada HVAC diputar dengan variasi 3 variasi, yaitu kecepatan 30, 40, dan 50 knop. Nah, kemudian yang keempat, setelah semua pengaturan dinyalakan, diatur waktu setiap kecepatan dengan waktu 1 menit. Jadi 30 knop itu 1 menit, 40 knop itu 1 menit juga, dan 50 knop itu 1 menit juga. Kemudian setelah waktu mencapai 3 menit juga, dibaca data temperatur yang terdapat pada HVAC, pada dry bulb-nya dan wet bulb-nya, kemudian ditulis dan didata pada alat tulis dan kertas kita juga. Kemudian langkah ketiga sampai kelima itu diganti atau menambahkan pengaturan 0,5 kW dan 1 kW juga pada HVAC-nya. Nah, kemudian data-data yang saya dapat pada praktikum analisis volume atur ini ya ada 3 variasi, yaitu 3 proses. Yang pertama ada cooling, kemudian heating,
yang 0,5 kW, kemudian heating juga 1,0 kW pada heaternya. Nah, pada cooling ini yang pertama ada 3 variasi juga, 30 knop, 40 knop, dan 50 knop, di mana rata-rata pada cooling ini berada pada 30,5 Celcius. Kemudian untuk heating, yaitu heating yang heaternya 0,5 kW itu rata-ratanya berada pada 32,6. Kemudian juga pada heater yang 1,0 kW itu rata-rata suhunya antara 37 sampai 39. Nah, kemudian setelah kita menemukan data-data suhu pada dry bulb dan wet bulb temperatur di HVAC, kemudian kita mencari entalpi pada data tersebut yang kita temukan dengan menggunakan diagram psikometrik. Kemudian setelah kita menemukan menemukan entalpi tersebut, kita juga menggunakan analisis yang pertama. Asumsi pertama itu menggunakan steady flow atau sistem dalam kesetimbangan, itu laju aliran masanya dan energi tidak tergantung pada waktu, dikarenakan pada kasus ini perubahan energinya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk mencari laju massa sendiri, itu laju massa sama dengan massa jenis dikali luas dan dikalikan kecepatan putar fan-nya sendiri. Nah, kemudian setelah kita menghitung kecepatan putarnya sama laju massanya, ditemukan pada 30 knop itu, yang pertama kecepatan putarnya itu kecepatan putarnya itu 1,52 meter per second pada 30 knop, 2,1 meter per second pada 40 knop, dan 3 meter per second pada 50 knop. Nah, kemudian laju massanya yang pada 30 knop itu 0,16 kg per second, pada 40 knop itu 0,22 meter per second, dan pada 50 knop itu 0,32 kg per second. Nah, setelah diketahui laju massa dan kecepatan putarnya, kemudian kita mendapatkan cara menghitung perubahan entalpi, dan kita menemukan kalori yang kita cari. Nah, bagaimana sih pembahasan pada praktikum ini juga? Nah, yang pertama, pada kali ini analisis volumeter itu menggunakan HVAC juga, yang dimana juga terdapat kompresor, kondensor, katup ekspansi, dan evaporator. Lalu dengan komponen pendukung seperti liquid receiver, filter dryer, dan cycles, akumulator, dan valve juga. Nah, dalam praktikum kali ini temperatur yang ditemukan itu pada dry bulb dan wet bulb temperatur. Nah, setelah diketahui data yang kita temukan, kita menggunakan diagram psikometrik juga untuk mencari data-data lainnya juga, dan juga memudahkan kita dalam perhitungan juga. Kemudian pada praktikum kali ini juga digunakan alat berupa HVAC sebagai objek yang diteliti dan bahan uji coba juga. Nah, setelah semua komponen menyala, setelah ditemukan data, kita menemukan beberapa data-data yang dapat kita hitung. Seperti untuk setiap variasi putar itu dapat kita temukan pada kecepatan putaran daya evaporatornya sendiri, diperoleh data-data seperti pada evaporator 1,9 kW dengan kecepatan 30 knop, 1,5 kW dengan 1,0 kW dengan kecepatan putarnya 30 knop, 40 knop, 50 knop, masing-masing itu mendapatkan 7,6 kJ per second, 8,85 kJ per second, dan 11,05 kJ per second untuk kalor jenisnya. Nah,
Kemudian untuk pada heating yang 0,5 kW itu ditemukan setiap variasi 30 knop itu menemukan 10 kJ per second, pada 40 knop itu ditemukan 17,45 kJ per second, dan 50 knop itu 14 kJ per second. Kemudian untuk pada kecepatan variasi putar heatingnya yang 1 kW itu ditemukan variasi fan-nya. Yang pertama 30 knop itu ada 8,15 kJ per second, 40 knop itu ada 10 kJ per second, dan yang 50 knop itu 15,8 kJ per second. Nah, kenapa sendiri hasil ini berbeda-beda? Yaitu dikarenakan ada beberapa faktor error, yaitu ada dua faktor. Yang pertama yaitu faktor suhu lingkungan juga yang rendahnya tingkat menyebabkan tingkat akurasi hasilnya menurun juga. Kemudian juga pada alatnya sendiri terdapat beberapa komponen yang tidak dapat digunakan atau kebocoran juga. Nah, kemudian sebagai penutup sendiri, kesimpulannya yaitu sistem HVAC merupakan sistem pemanasan, ventilasi, dan pendinginan juga digunakan pengkondisian lingkungan, pengkondisian suhu udara ini yang di dalamnya terdapat beberapa komponen seperti kompresor, kondensor, evaporator, dan katup ekspansi. Kemudian di dalam sistem ini terjadi proses sistem tertutup yang dimana terjadi perpindahan energi, yakni usaha kalor, di mana dalam kasus ini juga dalam proses setimbang, sehingga dianalisis melalui neraca kesetimbangan massa dan energi juga. Nah, kemudian kesimpulan yang kedua yaitu pada evaporator nilai seharusnya pada laju kalor bernilai negatif, yang menunjukkan kalor keluar dari sistem pada volume atur, dikarenakan pada evaporator menyerap kalor di sekitarnya dan membuang dingin, sehingga pada hal ini sistem melepas kalor. Kemudian yang ketiga kesimpulannya yaitu pada percobaan kali ini besaran dari daya kompresor seperti daya evaporator dan daya heating berpengaruh terhadap laju kalor pada sistem. Semakin besar nilai pada daya kompresor, maka semakin besar juga nilai laju kalor yang dihasilkan. Lalu nilai laju kalor tersebut akan semakin besar juga apabila semakin besarnya kecepatan putar fan serta selisih entalpi dalam keadaan inlet dan exit idealnya itu negatif juga. Nah, saran saya ke depannya itu pada praktikum P1 ini, analisis volume atur heating dan cooling, lebih dilakukan lagi upgrading alatnya atau perbaikan pada alat-alat HVAC seperti komponen-komponen yang rusak, kemudian ruangannya lebih tertutup lagi sehingga suhu lingkungan itu lebih stabil. Dan juga yang ketiga ini supaya alat pengukur suhu seperti dry bulb dan well bulb ini lebih akurat lagi dalam menghitung atau mengukur suhunya. Terima kasih, itu saja penjelasan dari P1 saya, analisis volume atur dan heating dan cooling. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.